Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wacana Dokter Bisnis, bukan sekadar bisnis. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharingkan kepada teman-teman semuanya dengan modal sebuah produk penghilang karat dan kerak. Teman-teman sudah bisa menghasilkan omset puluhan juta bahkan sampai ratusan juta ya. Di marketplace harganya segini, padahal modalnya cuman segini. Dan sudah terjual ribuan pieces. Kita coba hitungkan aja ya. Di marketplace harganya 35.000 yang ukuran varian 250 mili ya. Dan sudah terjual sebanyak 5.300. 35.000 dikali 5.300, maka omset yang kita dapatkan yaitu sebesar 185.500.000. Kelebihan dari produk penghilang karat kerak yang akan kita buat yaitu karatnya tidak akan kembali ya teman-teman. Jadi 2 in 1, dua produk dijadikan satu ya. Dua produk itu anti karatnya, pembersih karatnya ya, dijadikan satu produk. Jadi teman-teman tidak perlu membuat produk kembali anti karat ya, cukup satu produk aja, yaitu produk ini ya teman-teman. Jadi kualitasnya sudah saya pastikan grade A dan saya sudah beberapa kali riset dan beberapa kali coba ya. Yang pastinya produk ini tidak akan mengecewakan teman-teman, apalagi konsumen teman-teman ya. Dan sebelum saya menjelaskan lebih detail, lebih lanjut ya, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan di video ini. Yang pertama yaitu gimana cara produksinya, yang kedua yaitu gimana cara strategi pemasarannya, yang ketiga yaitu di mana cari supplier bahan bakunya. Untuk mempercepat waktu, untuk mempersingkat waktu, kita masuk aja ke poin yang pertama yaitu gimana cara produksinya. Oke teman-teman, kita proses produksi pembersih kerak atau karat besi ya. Ini pembersih kerak besi ataupun karat ya. Ini produknya grade A ya, jadi karatnya itu gak bakalan datang kembali ya. Kalau yang sebelumnya saya sharingkan itu karatnya pasti kembali. Teman-teman harus membuat produk kembali, yaitu produk anti karat. Nah yang ini itu teman-teman tidak perlu membuat anti karat ya, karena sudah dilengkapi dengan formula anti karat ya teman-teman. Dan di sini bahan dan alat yang harus teman-teman siapin ya. Saya bagi dua ya, ada bahan A dan bahan B. Untuk bahan A di sini ada wet oil ya. Sebanyak 50 ml, ada 50 ml silikon oil ya, 1000 CPS. Ya, ada 50 ml NP10 ya. Dan untuk bahan B-nya ada 50 ml air Aquades ataupun air RO ya. Dan ada 500 ml HCl ya, yang kadarnya 32% ya. Dan itu untuk bahannya. Dan untuk alatnya teman-teman harus nyiapin sarung tangan ya, sarung tangan plastik ya, yang plastik. Dan harus gunakan masker dan kacamata ya, karena bahaya ya kalau tertetes sama HCl, gatal. Kalau teman-teman terkena cairan seperti ini, silakan langsung cuci ya. Selanjutnya yaitu tempat ya, ini untuk mencampurkan semua bahan baku, dan ini ya untuk mengoceknya. Dan yang terakhir ini ya teman-teman harus menyiapkan botol ya, botol seperti ini ya, botol agro ya teman-teman, karena ini sangat panas ya teman-teman. Harus botol agro, jangan yang spray saya saranin, karena kalau pakai spray itu cepat rusak sprayernya ya teman-teman. Nah oke, kita mulai aja proses produksinya ya teman-teman. Sebelum kita proses produksi, kita gunakan masker terlebih dahulu, dan kacamatanya sudah saya gunakan ya. Dan selanjutnya kita gunakan sarung tangan ya, biar safety, biar aman ya teman-teman. Dan untuk formulanya kita masukkan terlebih dahulu bahan A ya. Di sini ada wet oil ya, sebanyak 50 ml, dan ada 50 ml silikon oil. Kita masukkan. Dan selanjutnya ada NP10 ya, kita masukkan ke sini. Dan kita campur ya, kita kocek di sini ya. Kita aduk sampai semuanya merata ya teman-teman. Nah teman-teman, jika semuanya sudah dicampur bahan A, kita selanjutnya masukkan bahan B ya. Kita masukkan terlebih dahulu 50 ml air Aquades ya. Masukkan 50 ml air Aquades, lalu kita kocek lagi sampai semuanya merata, sampai semuanya tercampur ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini formula untuk 700 ml ya totalnya, jadi 700 ml, dan untuk 7 botol agro ya, yang ukuran 100 ml.
Dan setelah ini kita masukkan ya HCl nya ya, ini sebanyak 500 ml, dan kita aduk lagi sampai semuanya merata, sampai semuanya tercampur teman-teman. Oke, jika semuanya sudah dipastikan tercampur ya, proses selanjutnya kita masukkan ya ke kemasan botol agro ya, bebas agronya, mau yang 100 ml boleh, yang 250 ml boleh, yang 1000 ml juga boleh ya. Tinggal masukkan ke sini, lalu nanti ya teman-teman pasang label di sini ya, cetak labelnya dan pasang di sini ya. Di sini saya nggak kemas terlebih dahulu ya. Kalian pasti sudah tahu ya kalau cara mengemasnya, tinggal dituangin aja ke sini ya. Di sini untuk mempercepat videonya saya gak kemas dulu, karena untuk mengetes apakah benar fungsinya, apakah sesuai yang kita inginkan ya teman-teman. Kita coba tes ya. Sebelumnya saya sudah pernah buat dan hasilnya mantap. Oke ya teman-teman, karatnya gak datang kembali ya. Oke, kita coba tes di sini ya sedikit aja. Oke teman-teman, ini saya coba ya ke knalpot motor. Ini hasilnya seperti ini ya. Ini udah lama ya teman-teman, karatnya gak datang kembali. Dan ini yang masih karatan ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat perbedaannya. Oke, kita coba sekali lagi ya ke karat yang lebih tebal ya. Kita coba ke karatan yang lebih tebal. Ini saya ke kaleng ini ya teman-teman. Ini karatnya sudah terlihat parah banget, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kita coba apakah bisa menghilangkan karat-karat ini. Ini digosok ya. Di sini saya gak percepat ya, takutnya teman-teman sangka settingan ya. Ini saya gak percepat videonya ya. Teman-teman bisa menyaksikan sendiri ya, hasilnya real ya. Ini gak bakalan karatan lagi teman-teman ya. Dengan catatan ini harus dibersihkan full semuanya ya. Kalau segini dibersihkannya cuma sedikit, pasti bakalan karatan lagi, karena ya apa ya kalau bahasa Sundanya, ketepaan teman-teman, jadi ya tertular. Nah teman-teman sudah terlihat ya perbedaan yang menggunakan penghilang karat ini ya, auto ampuh teman-teman, kinclong seperti baru ini mah. Teman-teman, ini teman-teman sudah hilang karatnya ya. Ini yang menggunakan cairan pembersih kerak dan karat ya teman-teman. Ini gak bakalan, saya jamin ini karatnya gak bakalan kembali ya teman-teman. Nih ini bersih banget. Yang ini masih kotor, pinggir masih kotor, atas masih kotor. Ini udah kinclong, mantap pokoknya teman-teman, gak bakalan nyesal untuk membuat produk ini. Kualitasnya grade A, mantap, super. Oh iya teman-teman, mohon maaf saya sedikit lupa cara penggunaannya. Teman-teman silahkan bilaskan cairan penghilang karatnya ke permukaan yang mau dihilangkan karatnya ya. Diamkan selama 30 detik, setelah itu barulah digosok ya, sambil dikuas-kuas ya. Oke teman-teman, terkait proses produksi dan saya sudah simulasikan, sudah praktekkan, sudah uji coba ya hasil dari pembersih kerak dan karatnya ya, seperti itu. Dan hasilnya sudah oke, terbukti ya teman-teman. Ini karatnya gak bakalan datang kembali. Saya cukupi ya untuk mempercepat video ini. Kita lanjut aja ke proses selanjutnya. Terkait proses produksi, teman-teman sudah menyimak. Saya yakin teman-teman bisa memahaminya dengan menonton 1-2 kali video aja. Selanjutnya kita masuk aja ke poin yang kedua, yaitu gimana cara strategi pemasarannya. Terkait strategi pemasaran, di sini ada dua opsi ya teman-teman. Yang pertama offline dan yang kedua online. Nah pertanyaannya, Bang gimana pemasaran secara offline? Bang gimana pemasaran secara online? Terkait pemasaran secara offline, silahkan teman-teman pasarkan ke orang-orang yang terdekat ya, seperti keluarga, teman, tetangga ya. Dan teman-teman juga silahkan pasarkan ya ke toko-toko bengkel ya, ke toko-toko bengkel yang terdekat di kota teman-teman ya. Silahkan ngampas dan tawarkan produk teman-teman, atau teman-teman juga bisa membuat brosur
lalu disebarluaskan ya di pinggir jalan atau di lampu merah. Nah, terkait pemasaran secara offline, secara singkat dan padatnya seperti itu ya. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu gimana cara pemasaran secara online-nya. Terkait pemasaran secara online-nya, saya bagi menjadi dua opsi juga ya teman-teman. Yang pertama yaitu pemasaran melalui media sosial, yang kedua yaitu pemasaran melalui platform e-commerce ya. Media sosial apa aja seperti Facebook, WhatsApp, TikTok ya, Google, YouTube ya, Telegram dan lain sebagainya. Silakan teman-teman share, posting produk teman-teman ke seluruh sosial media teman-teman. Jika teman-teman belum punya akun sosial medianya, segeralah buat ya teman-teman. Lalu bergabung ke grup-grup ya, ke grup jual beli, ke grup komunitas ya, dan perbanyak juga kontaknya ya. Sambil berjalan ya, sambil memperbanyak kontak teman-teman, silakan posting ya, posting produk teman-teman dengan menggunakan teknik storytelling. Teknik storytelling ini ya teman-teman tidak menjual secara langsung, namun berawal dari cerita teman-teman. Ceritanya bebas, mau yang lucu boleh, komedi boleh, horor boleh ya, atau berbentuk tulisan atau video itu juga boleh, silakan ya. Namun yang pastinya membuat si pembaca ataupun si penonton menyelesaikan sampai akhir ya. Nah, nantinya di ujung video atau di ujung cerita teman-teman ya, selipkan ya, promosikan produk teman-teman, lalu direknya ke nomor WhatsApp boleh ya, ke toko teman-teman boleh ya, cantumin nomor WA atau link toko teman-teman. Nah, pemasaran melalui media sosial seperti itu ya. Dan pemasaran melalui platform e-commerce seperti gimana bang? Kalau pemasaran melalui platform e-commerce, silahkan teman-teman membuat toko ya. Di tokonya di mana? Semua platform e-commerce ya, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli dan lain sebagainya. Teman-teman harus punya akun itu ya. Pasarkan di semua platform ya, karena semua orang gak belanja di Shopee dan semua orang juga gak belanja di Lazada ya, ataupun sebaliknya ya. Karena sebuah platform e-commerce itu punya target masing-masing ya, punya target orangnya tertentu, daerahnya tertentu juga ya. Nah, pokoknya teman-teman intinya membuat toko di semua platform ya. Lalu setelah teman-teman membuat toko, fotolah produk teman-teman dengan kualitas yang bagus, yang unik, yang keren ya, resolusinya yang PNG minimal ya, ukurannya 1:1. Setelah itu teman-teman membuat video produk juga dengan bagus, kualitas bagus, yang unik, yang lucu, yang keren, pokoknya yang membuat menarik si customer ya. Maksimal membuat video promosi yaitu 1 menit, jangan terlalu lama juga ya, karena kalau lama juga jenuh juga ya yang melihatnya. Nah, setelah membuat video, teman-teman silahkan upload produk teman-teman ya ke semua platform ya. Lalu di sana isi judul produk, harga, deskripsi, lengkapi, dan ikuti persyaratan semua platform ya. Setelah itu teman-teman silahkan setting iklannya, dan iklannya budgetnya terserah mau berapa ya. Yang pasti teman-teman harus menyeting iklan. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman pengen iklan budgetnya cuma ada di 200.000, silakan setting kan dengan budget 200.000 biar terlihat efektif atau tidaknya iklan teman-teman. Minimal 2 minggu ya teman-teman biar terlihat hasil dari iklannya. Makanya kalau iklan teman-teman jangan dulu dimatikan walaupun udah boncos ya, walaupun udah rugi, jangan dimatikan terlebih dahulu ya. Nah, selama 2 minggu, contohnya budget teman-teman itu 200.000, iklankanlah selama 2 minggu. Rugi atau tidaknya jangan dulu dimatikan selama 2 minggu ya. Kalau sesudah 2 minggu barulah teman-teman lihat hasil iklannya, evaluasi sama teman mana yang harus diperbaiki sama teman-teman. Nah, terkait pemasaran melalui platform e-commerce seperti itu secara singkat dan padatnya. Jika produk teman-teman sudah laris di pasaran, sudah diminati oleh semua kalangan konsumen ya, silahkan teman-teman membuat perizinan ya, perizinan seperti PT atau CP, PKRT, pokoknya semuanya perizinan ya yang berkaitan dengan produk teman-teman ya. Lengkapi. Untuk tujuannya apa? Untuk tujuannya bisa men-scale up produk teman-teman biar disebar ke seluruh Indonesia ya. Jadi nantinya kalau teman-teman sudah membuat perizinan, teman-teman bisa membuat jaringan keagenan ya di setiap kotanya ya. Jaringannya contohnya di Bandung 3 orang, di Jakarta 2 orang, di Cianjur 3 orang juga ya, dan membuat jaringan reseller dan membuat jaringan dropshipper juga ya. Jadi kita nantinya alur sistemnya ya, kita yang menjual ke si agen dengan jumlah kuantiti banyak dan harganya lebih minim daripada reseller, dan nanti si agen akan menjual di kotanya masing-masing itu ke reseller, dan si reseller akan menjual ke dropship atau menjual ke konsumen secara langsung. Nah, alur
membuat jaringan secara singkat dan padatnya seperti itu ya. Kita masuk aja ke poin yang ketiga, yaitu di mana cari bahan bakunya. Terkait cari bahan bakunya, saya sudah taruh link supplier bahan bakunya. Ini sudah paling yang termurah ya, terbaik, pokoknya barangnya kualitasnya bagus. Silahkan cek linknya di bawah deskripsi dan dapatkan diskon promo menggunakan link di bawah ini ya. Dari 3 poin di atas saya sudah sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya doakan teman-teman, buat teman-teman semuanya yang lagi cari ide bisnis, yang lagi cari ide usaha, ataupun yang lagi ngejalanin usaha, saya doakan teman-teman bisa sukses, bisa lancar di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Jika teman-teman menyukai video ini, silahkan subscribe, like, dan tinggalkan komentar apabila ada pertanyaan atau ada saran untuk video selanjutnya. Saya cukupkan, view and next video, sampai jumpa kembali.